Syirikkah berdoa di kuburan dan menghias kubur? Ada hal yang mengganjal di hati sebagian muslimin tentang perilaku menghias kubur. Mereka mempertanyakan apakah hal ini bagian dari syariat dan apakah hal ini bagian dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan ini sangatlah wajar dan penting untuk dijawab. Juga mengobati kegundahan sebagian masyarakat yang terganggu melihat ada kubah di atas kuburan maupun bangunan di atas kuburan, juga muslimin yang berdoa di kuburan wali ataupun orang soleh. Juga wajar mereka ingin mengetahui dalil dan referensinya secara lengkap. Ini adalah episode penting bagi semua pihak. Mari kita pelajari secara mendalam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Argumentasi penentang doa di sisi kubur. Ulama pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menganggap bertawassul dengan orang yang sudah wafat sebagai syirik akbar dan berdoa di kuburan sebagai perkara bid'ah dan tergolong perantara yang dapat menyebabkan syirik, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Berikut adalah beberapa dalil yang dijadikan pijakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang menganggap tawassul atau istighasah dengan orang yang sudah wafat sebagai syirik akbar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Beliau mengutip surat Al-Jin ayat 18, surat Al-Mu'minun ayat 117 dan surat Fatir ayat 13. Begitu pula beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh para hambanya adalah beribadah, menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana yang beliau kutip juga dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Beliau menganggap bahwa tawassul atau istighasah dengan orang yang sudah wafat tergolong ibadah yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Selain hadis kullu bid'atin dolalah, berikut adalah dalil yang dijadikan pijakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang menganggap berdoa di sisi kuburan sebagai bid'ah dan perantara yang menyebabkan kesyirikan. Beliau mengutip sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sebagaimana yang dikutip dalam Fatwa Nur al-Darb. Beliau mengatakan bahwa membaca Al-Quran dan berdoa di sisi kuburan sama saja dengan menjadikan kuburan sebagai masjid yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ibnu Utsaimin juga menyamakan tawassul dan istighasah dengan orang yang sudah wafat dengan doa kepada selain Allah Ta'ala, hingga beliau menganggapnya sebagai syirik. Beliau beranggapan bahwa orang yang bertawassul atau beristighasah meyakini bahwa orang yang sudah wafat memiliki kemampuan tertentu dan memberikan sifat rububiyah atau ketuhanan baginya, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Syarah Thalatsatil Usul. Namun beliau memperbolehkan doa di sisi kuburan untuk si mayit. Beliau menganggap doa di sisi kuburan untuk diri sendiri sebagai perkara bid'ah, sebab dianggap mengkhususkan tempat untuk berdoa, dan pengkhususan seperti ini tidak memiliki landasan dalil apapun. Sebagaimana yang dikutip dalam Majmu' Fatawa wa Rasail Muhammad bin Utsaimin. Syekh Al-Albani juga melarang tawassul dan istighasah dengan orang yang sudah wafat. Beliau juga menyamakannya dengan berdoa kepada selain Allah dan dikhawatirkan menjadi syirik akbar. Sebagaimana yang dikutip dalam Majmu' Fatawa Al-Albani. Beliau menganjurkan untuk berdoa di sisi kuburan untuk si mayit berdasarkan hadis Sayyidina Utsman bin Affan, bahwa Nabi SAW ketika selesai menguburkan mayit, beliau akan berkata kepada para sahabatnya, istaghfiru li akhikum, mintalah ampunan untuk saudaramu, yakni yang sudah wafat. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Ahkamul Janaiz. Tuduhan tawassul sebagai menyembah kuburan. Chapter ini menjelaskan sebuah tuduhan bahwa aswaja, ziarah ke kuburan para ulama dalam konotasi menyembah dan dituduh syirik. Lalu membawakan dalil-dalil dari Az-Zahabi, Al-Imam Asy-Syafi'i, para salaf dan ulama-ulama besar lainnya yang melakukan atau membenarkan perilaku tawassul di sisi kubur. Dan konsekuensi tuduhan syirik tersebut merupakan tuduhan syirik kepada para ulama tersebut. Membawakan kisah para sahabat yang bertawassul di kuburan Nabi dan dianggap telah keluar dari Islam oleh Syekh bin Baz,
Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa berdoa, bertawassul atau beristighosah di kuburan Nabi, Sayyidina Husain, Syekh Al-Badawi, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan tokoh-tokoh lainnya tergolong syirik akbar, sebagaimana yang dilakukan oleh orang musyrik yang menyembah berhala sebab tergolong ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Menurut beliau wajib diingkari oleh pemerintah dan para ulama, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah. Padahal Syekh Yusuf An-Nabhani mengutip pendapat Al-Imam As-Subki yang mengatakan bahwa tawassul dengan para nabi atau para wali yang sudah wafat bukan tergolong syirik. Tidak sama seperti penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan tidak mengeluarkan mereka dari tauhid mereka kepada Allah Ta'ala. Sebab mereka tetap meyakini bahwa yang dapat memberi manfaat atau bahaya hanyalah Allah, dan mereka tetap berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Syawahidul Haq fil Istighatsah bi Sayyidil Khalq. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan bahwa tidak ada bedanya antara para wali dan orang-orang soleh yang masih hidup ataupun sudah wafat, sebab mereka tidak bisa menciptakan sesuatu dan tidak memiliki pengaruh apapun. Hanya saja kita bertabarruk pada mereka sebab mereka adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Al-Imam Al-Zahabi, murid Al-Imam Ibn Taymiyah, berkata, doa di kuburan para nabi dan para wali dan beberapa tempat lainnya itu mustajab. Namun sebab dikabulkannya doa tersebut adalah kekhusyuan orang yang berdoa dan tempat yang diberkahi, seperti di masjid, di waktu sahur, dan lain-lainnya. Hingga saat beliau menulis biografi Abul Fadl At-Tamimi, beliau mengatakan bahwa berdoa di kuburannya adalah mustajab, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Imam Ibnul Jazari juga mengatakan bahwa berdoa di kuburan orang soleh akan diistijabah oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Hisnul Hasin. Nah, sekarang penting bagi para pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk melakukan introspeksi. Apakah niat dan tata cara kita ketika berdoa di sisi kuburan orang soleh sudah sesuai dengan tuntunan para ulama? Sayyid Zaki Ibrahim mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah memperbolehkan tawassul baik dengan para nabi, para wali, atau orang-orang saleh, baik masih hidup ataupun sudah wafat. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini pengaruh adanya manfaat ataupun bahaya kecuali dari Allah Ta'ala. Para nabi, para wali, dan orang-orang saleh tidak memiliki pengaruh apapun. Kita hanya bertabarruk dan bertawassul pada mereka sebab mereka adalah kekasih Allah Ta'ala. Maka orang yang memperbolehkan tawassul dengan orang yang masih hidup saja dan melarang tawassul dengan orang yang sudah wafat, mereka seakan meyakini pengaruh oleh selain Allah, dan inilah yang tauhidnya bisa dimasuki kesyirikan. Bagaimana bisa mereka mengaku menjaga tauhid sedangkan mereka menganggap orang lain sebagai syirik? Sungguh ini adalah dusta yang sangat agung. Tawassul, tasyaffu ataupun istighatsah memiliki arti yang sama dan tidaklah terlintas di hati orang mukmin kecuali tabarruk dengan menyebutkan nama kekasih Allah, dan menyebutkan nama kekasih Allah adalah sebab yang secara adat dapat membuahkan pengaruh yang datang semuanya dari Allah Ta'ala. Maka tuduhan para nabi dan wali yang mampu melakukan sesuatu tanpa kehendak Allah Ta'ala itu ditolak. Sebab tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, dan tidak ada pengaruh dari selain Allah. Sedangkan tawassul, meminta pertolongan, istighatsah atau istisyfa dengan para nabi dan para wali dalam hajat duniawi ataupun ukhrawi itu boleh secara akal dan syara. Dan hal itu terjadi secara kenyataan dengan kecintaan Allah pada mereka dan karamah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Justru tawassul atau istighatsah ini bagian dari kesempurnaan tauhid dan kerendahan hati di hadapan Allah Ta'ala, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Ifham wal Ifham. Penting bagi kita untuk turut menyaksikan episode program ini pada tema tawassul agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai tawassul itu sendiri disertai pendapat para ulama. Lalu pernahkah para sahabat dan salaf berdoa di sisi kuburan salihin? Tawassul para salaf dan ulama di kuburan. Sayyidina Bilal bin Al-Harith bertawassul dengan Nabi di kuburannya.
Sayyidina Bilal bin Al-Haris mendatangi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, istasqillah li ummatika fa innahum qad halaku." Ya Rasulullah, mintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu karena sungguhnya mereka telah binasa. Hadis ini banyak yang meriwayatkan seperti Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, juga Al-Imam Ibnu Abi Khaythamah, juga Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih sebagaimana yang dinas oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ini riwayat sahih dari masa sahabat dan tidak ada riwayat kecaman dari para sahabat atas tindakan Sayyidina Bilal bin Al-Haris tersebut. Lalu ulama belakangan ini justru ada yang mengatakan bahwa perilaku sahabat ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Syekh bin Baz mengomentari kisah Sayyidina Bilal bin Al-Haris ini dalam ta'liqatnya alal Fathil Bari. Beliau mengatakan bahwa athar ini meskipun sahih tidak bisa dijadikan hujjah untuk memperbolehkan istisqa dengan orang yang sudah wafat. Syekh bin Baz juga turut mengatakan apa yang dilakukan oleh laki-laki majhul ini adalah kemungkaran dan wasilah menuju kesyirikan. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai bagian dari macam-macam kesyirikan. Padahal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip riwayat bahwa yang dimaksud laki-laki yang meminta istisqa dengan mendatangi kuburan Nabi adalah sahabat Bilal bin Al-Haris Al-Muzani. Imam Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Malikud Dar yang ada dalam riwayat ini yang menjadi rawi hadis ini adalah Malik bin Iyad yang sudah ma'ruf atau dikenal sebagaimana yang beliau sebutkan dalam tabaqatnya. Imam Az-Zahabi juga menyebutkan biografi beliau di kitab Tarikhul Islam dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengutip biografi beliau dalam kitab Al-Isabah. Sayyidah Aisyah juga memerintahkan untuk tawassul dengan kuburan Nabi dengan membuka penutup di atasnya. Al-Imam Ad-Darimi memasukkan hadis ini dalam babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu ba'da mautih, yakni bab yang menjelaskan bagaimana penghormatan Allah Ta'ala kepada nabinya setelah wafatnya. Dalam ta'liqnya hadis ini disebutkan rijaluhu thiqat. Rijal dalam hadis ini adalah orang-orang yang thiqah. Al-Imam Asy-Syafi'i juga pergi ke kuburan Al-Imam Abu Hanifah dan meminta hajatnya pada Allah Ta'ala di sisi kuburan Al-Imam Abu Hanifah, sebagaimana yang diceritakan dalam kitab Tarikh Baghdad. Al-Imam Asy-Syafi'i juga mengatakan kuburan Musa Al-Kazim adalah obat yang mujarab, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Ifham wal Ifham. Ini tidak serta-merta kita bisa menuduh Imam Syafi'i telah syirik dan keluar dari keimanan, karena para imam lainnya juga berpendapat seperti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Malik pernah memerintahkan Abu Ja'far untuk bertawassul atau istisyfa dengan menghadap ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Ali Al-Khallal juga bertawassul ke Musa bin Ja'far di kuburannya. Para a'imma ahlul hadis seperti Al-Imam Abu Bakar bin Al-Muqri, Al-Imam At-Tabrani dan Al-Imam Abu Syekh bertawassul dengan Nabi di kuburannya saat mereka kelaparan. Juga Al-Imam Abul Abbas bin Nafis Al-Muqri bertawassul dengan Nabi di kuburannya saat beliau kelaparan. Doa para salaf dan ulama di kuburan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabat untuk berdoa untuk mayit dan untuk dirinya sendiri di kuburan. Beliau mengajarkan para sahabat ketika masuk ke kuburan untuk mengucapkan assalam ala ahli dar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, yang artinya salam sejahtera atas kalian wahai para penghuni tempat ini dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Kalian adalah pendahulu kami dan kami adalah pengikut kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan keselamatan untuk kalian. Sayyidina Abdullah bin Umar berdoa untuk mayit di kuburannya. Beliau juga berdoa di kuburan Rasulullah SAW saat beliau hendak bepergian atau datang dari perjalanan. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar bahwa Sayyidina Abdullah bin Umar biasanya jika hendak safar atau kembali dari safar, ia datang ke makam Nabi SAW lalu bersolawat dan berdoa, kemudian berpaling dan pergi. Muhammad sebagai perawi athar ini berkata, demikianlah yang seharusnya dilakukan oleh orang yang datang ke Madinah. Imam Asy-Syafi'i menganjurkan agar membaca Al-Quran dan berdoa di kuburan sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Imam Ahmad bin Hanbal memperbolehkan doa di kuburan,
Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang seseorang yang melihat kuburan, apakah ia berdiri atau duduk untuk berdoa? Beliau menjawab, aku berharap tidak mengapa, artinya boleh-boleh saja. Imam Ibnu Hibban berdoa di kuburan Ali bin Musa Ar-Ridha saat beliau mengalami kesulitan. Imam Ibnu Hibban berkata, tidaklah aku mengalami kesulitan selama tinggal di Tus kecuali aku mengunjungi makam Ali bin Musa Ar-Ridha, berdoa kepada Allah, lalu doaku dikabulkan dan kesulitan itu hilang. Hal ini telah kualami berkali-kali dan aku dapati demikian. Imam Ibnu Taimiyah berkata, semua ini dan semacamnya adalah perkara yang dahulu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau perintahkan kepada umatnya untuk dilakukan di kuburan kaum muslimin setelah dikuburkan, saat berziarah atau saat melewati mereka. Ini adalah bentuk penghormatan kepada mayit sebagaimana salam kepada yang hidup dan doa untuknya. Termasuk dalam doa untuk si mayit juga terdapat doa untuk diri sendiri dan kaum muslimin lainnya. Semua itu adalah sunnah Rasulullah SAW dan merupakan amalan para pendahulu umat yang pertama. Inilah yang disyariatkan dan dilakukan para ulama salaf saat berada di makam Nabi Muhammad SAW dan lainnya, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Iqtida'us Siratil Mustaqim. Apakah para salaf dan para ulama yang bertawassul dan berdoa di kuburan untuk si mayit atau untuk dirinya sendiri tergolong musyrik juga ahlu bid'ah? Sesajen sujud di kubur dan komersialisasi makam ulama. Sesajen, bagaimana menyikapi jika masih ada perilaku masyarakat yang menaruh sesajen di kuburan? Bagaimana hukumnya? Walaupun praktik seperti ini tidak ditemukan pada makam para ulama pada umumnya, namun pada golongan awam terkadang hal ini masih kita temukan di makam lainnya. Hukum meletakkan sesajen di kuburan sudah dibahas oleh para ulama. Jika bertujuan untuk mengagungkan dan menyembah jin, maka bisa menyebabkan kekufuran, sebagaimana hukum menyembelih hewan dengan tujuan selain Allah. Adapun meletakkan sesajen berupa selain makanan, maka hukumnya haram sebab tergolong mentasarrufkan harta untuk perkara yang tidak dituju dalam syariat atau yang kita sebut dengan tabdzir, menyia-nyiakan harta. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Thamratur Raudhah Asy-Syahiyah. Sehingga penting bagi kita untuk tetap berdakwah dengan cara yang baik, karena perilaku ini dilakukan oleh kalangan awam yang dilandaskan ketidakpahaman. Pendekatan yang anarkis maupun memaksa justru berpotensi kontraproduktif terhadap tujuan dakwah itu sendiri. Sujud ke kubur. Sujud ke kubur dengan tujuan menghormat dan menjadikannya sebagai kiblat saat ibadah dilarang oleh Nabi, sebab hal tersebut merupakan pekerjaan orang-orang Yahudi dan Nasrani, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sindi dalam Hasyiahnya ala Sunanin Nasa'i. Bahkan hal itu bisa menyebabkan syirik akbar, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Fathul Bari. Adapun sholat yang juga mengandung sujud di kuburan dengan tujuan tabarruk dengan athar orang soleh itu diperbolehkan, sebagaimana kuburan Nabi Ismail berada di Masjidil Haram yang menjadi tempat untuk sholat yang utama, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitab Tuhfatul Abrar. Sekarang, bagaimana hukum mencium kuburan? Imam Ar-Ramli menghukumi sunnah mencium kuburan para wali, namun Al-Imam Ibnu Hajar menghukuminya sebagai makruh, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Bushrul Karim. Namun terdapat pula ulama bermadzhab Syafi'i yang mengharamkan perilaku mencium kubur, walaupun ini bersifat kuburan secara umum, bukan kuburan wali. Al-Imam Abul Hasan Muhammad bin Marzuq Az-Za'farani berkata, menyentuh dan mencium kuburan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang awam pada masa kini termasuk dalam bid'ah yang mungkar menurut syariat. Maka perbuatan ini sepatutnya ditinggalkan dan pelakunya harus ditegur, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ulama memperbolehkan untuk mencium kuburan para wali dan orang-orang soleh dengan tujuan tabarruk, sebab mengiaskannya dengan anjuran mencium tongkat yang digunakan untuk isyarah kepada Hajar Aswad, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Hasyiatul Jamal. Sebab ulama menganjurkan untuk mencium tempat-tempat yang dipenuhi oleh keberkahan, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Umdatul Qari. Begitu pula pendapat Imam Al-Iraqi dan Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang dikutip dalam kitab Sa'adatud Darain fi Raddi 'ala al-Firqatain.
Imam Ahmad bin Hanbal pun memperbolehkan untuk tabarruk dengan mencium kuburan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana perkataan beliau yang dinukil dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatul Rijal. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari pernah meletakkan wajahnya ke kuburan Rasulullah SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih sanadnya. Diriwayatkan dari Daud bin Abi Saleh, beliau mengatakan bahwa pernah suatu saat Marwan menemukan laki-laki yang meletakkan wajahnya ke kuburan Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan?" Lalu laki-laki tersebut menghadap Marwan, dan ternyata laki-laki tersebut adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan beliau mengatakan, "Iya, aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku tidak mendatangi batu saja." Imam Ibnul Munkadir meletakkan pipinya ke kuburan Rasulullah saat beliau mengidap penyakit, dan beliau istighfar atau meminta kesembuhan dengan cara tersebut, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Bahkan beliau menggosokkan wajahnya di kuburan Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, dan mereka tidak mengingkarinya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Khulasatul Wafa dan kitab Sa'adatud Darain fi Raddi 'alal Firqatain. Imam At-Tabari mengiaskan kebolehan mencium perkara yang mengandung ta'zim kepada Allah Ta'ala dengan kesunahan mencium Hajar Aswad. Imam Muhammad bin Abi Saif mengatakan bahwa sebagian ulama mencium kuburan orang-orang saleh setiap kali melihatnya. Kebolehan mencium kuburan orang-orang saleh yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Saif juga dikutip oleh Imam Az-Zurqani. Ingat saudaraku, kita tidak sedang mencari-cari dalil untuk membenarkan setiap perilaku muslimin di kuburan. Namun penting untuk melihat fakta terjadinya perbedaan pendapat dalam hal ini, yang menjadi perspektif baru untuk tidak terburu-buru kita mengkafirkan dan mempermasalahkannya. Tidak ada masalah bagi orang yang tidak mencium kuburan salihin, sebagaimana mengikuti pendapat Imam Ibnu Hajar, dan juga tidak menyerang kalangan yang mengikuti Imam Ramli dan Imam Ahmad yang memperbolehkannya. Komersialisasi makam ulama. Terdapat keluhan masyarakat tentang komersialisasi makam yang sebagian diantaranya mematok tarif parkir yang tinggi, kotak amal yang harus diisi sebelum memasuki area perkuburan, dan lain sebagainya oleh pengelola makam tersebut, sehingga masyarakat melihat hal ini sebagai bentuk dagang agama. Bahkan tidak jarang masyarakat mendapatkan video maupun foto tentang betapa banyaknya jumlah dana yang terkumpul dari kegiatan ini. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa kehormatan seseorang tetap melekat setelah wafatnya. Imam At-Thaibi mengatakan bahwa tidak boleh menghinakan mayit, sebagaimana tidak boleh menghinakan orang yang masih hidup. Nabi pernah memerintahkan seorang laki-laki untuk melepaskan kedua sandalnya saat berjalan di kuburan. Imam Al-Aini mengutip pendapat Imam Ibnul Athir yang mengatakan bahwa perintah Nabi tersebut demi menghormati kuburan-kuburan orang muslim. Oleh karena itu, Imam Abdul Ghani An-Nabulsi mengatakan bahwa kuburan orang-orang mukmin itu dihormati, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Kashfun Nur an Ashabil Kubur. Selain menghormati kuburan, kita juga dianjurkan untuk berziarah guna mengingat akhirat. Oleh karena itu, ulama memakruhkan makan, minum, tertawa, atau membicarakan hal yang tidak bermanfaat di sisi kuburan, sebagaimana yang disebutkan dalam Hasyiatus Sawi ala Syarhis Shaghir dan kitab Al-Bariqah Al-Mahmudiyah. Mirisnya adalah sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab memungut tarif dari orang-orang yang ingin berziarah ke makam, padahal pemakaman tersebut merupakan hak yang bersifat umum. Tidak semua makam salihin terjadi hal seperti ini memang. Ada yang dilakukan secara seikhlasnya tanpa paksaan, juga ada yang tidak mengharuskan sama sekali. Tanpa menutup mata dari terjadinya pemaksaan seperti ini di sebagian makam salihin lainnya, sebagaimana turut diviralkan di media sosial. Tentu hal ini tergolong perbuatan zalim, sebab mengambil harta orang lain tanpa didasari hak. Rasulullah SAW bersabda, "Sahibu maksin tidak akan masuk surga." Apa itu maksu? Maksu adalah mengambil harta dari orang lain tanpa ada kewajiban yang membebani secara sewenang-wenang. Sebagian ulama lainnya memaknai maksud dengan mengambil harta pedagang atau orang yang hendak melewati jalan atas nama pajak abal-abal dan sesamanya. Bahkan ulama mengatakan
orang yang memungut harta dengan cara ini lebih buruk daripada maling dan begal. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Imam Al-Ahdal mengutip redaksi dari kitab Tuhfatul Muhtaj yang mengatakan bahwa tidak boleh memasang tarif bagi orang yang memanfaatkan jalan umum seperti untuk duduk di sana secara mutlak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Tata cara ziarah yang benar. Adapun tata cara ziarah kubur menurut ulama adalah dengan mendekati kuburannya sebagaimana ia berdekatan dengannya semasa hidup. Lalu berdiri ketika sampai di kuburan, dan ini lebih utama, atau duduk menghadap ke wajahnya dalam keadaan suci dan beradab. Lalu mengucapkan salam dengan lafaz Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin wa inna insyaallahu bikum lahiqun antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Lalu membaca Al-Quran semampunya, lebih-lebih membaca surat Yasin 1 kali dan surat Al-Ikhlas 11 kali. Kemudian berdoa dengan menghadap kiblat, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'ishan dalam kitab Bushral Karimnya. Membangun kubah di atas kubur. Bolehkah membangun kubah di atas makam? Apa tujuan membangun tersebut? Pendapat ulama dan dalilnya. Ulama berbeda pendapat dalam hukum membangun kubah di atas kuburan. Dalam madhab Hanafi, Imam At-Turibishti memperbolehkan membangun kuburan para masyayikh dan ulama agar diziarahi. Sebagaimana dalam syarah beliau Alal Masabih. Dalam madhab Maliki, Imam Jasus menghukumi sunnah membangun kuburan para ulama dan orang-orang soleh agar bisa dimanfaatkan untuk diziarahi sebagaimana dalam syarah risalahnya. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, membangun kubah di atas kuburan berhukum makruh jika tanahnya berupa tanah milik dan berhukum haram jika tanahnya berupa tanah wakaf atau musabbalah seperti pemakaman umum. Lalu bagaimana dengan membangun kubah di atas kuburan para ulama atau orang-orang saleh? Imam Ibnu Abdissalam berfatwa agar semua bangunan yang ada di atas kuburan Qarafah Mesir dihancurkan, sebab tanah kuburan tersebut adalah tanah yang diwakafkan oleh Sayyidina Umar, kecuali kubahnya Imam Asy-Syafi'i, sebab kuburannya terletak di rumahnya Ibnu Abdil Hakam yang merupakan tanah milik, bukan tanah wakaf, juga bukan tanah musabbalah. Imam Izzuddin Ibnu Abdissalam tetap melarang membangun kubah di atas kuburan para ulama dan orang-orang soleh yang berada di tanah wakaf ataupun musabbalah, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Beda halnya dengan Imam As-Suyuti yang memperbolehkan membangun kubah di atas kuburan para ulama dan orang-orang soleh yang berada di kuburan wakaf ataupun musabbalah, hingga beliau tidak memperbolehkan untuk menghancurkan bangunan yang ada di kuburan orang-orang soleh di Qarafah Mesir. Beliau mengiaskan dengan perintah Nabi untuk menutup semua jendela di masjid kecuali jendelanya Abu Bakar, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sa'adatud Darain fi Raddi 'alal Firqatain. Begitu pula pendapat Imam Ar-Rahmani, Imam Al-Halabi dan Imam Az-Zayyadi guna bertabarruk dan agar kuburan mereka diziarahi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tuhfatul Habib ala Syarhil Khatib. Keharaman membangun kuburan di atas tanah wakaf atau tanah musabbalah karena bangunan tersebut tetap ada setelah mayitnya rusak. Sedangkan jasad para nabi dan orang-orang soleh yang mati syahid tidaklah rusak, maka ilat keharaman tersebut sudah tidak berlaku lagi. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Dalam mazhab Hambali, Imam Ibnu Muflih mengatakan bahwa boleh membangun kuburan yang ada di tanah milik. Adapun membangun kuburan di tanah musabbalah, maka hukumnya makruh tanpa adanya faidah. Jika ada faidahnya seperti membangun kuburannya orang alim atau wali agar diziarahi, maka hukumnya boleh. Sebagaimana pendapat ini dikutip dalam kitab Ihya'ul Maqbur. Ulama juga memperbolehkan membangun kuburan agar kuburan tersebut tetap lestari dan tidak hilang. Sayyidah Fatimah setiap tahunnya selalu mendatangi kuburan Sayyidina Hamzah guna merawat dan memperbaikinya agar tidak hilang kuburannya. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Masailul Misnawi.
Kiai Thaifur Ali Wafa dalam kitab Bulghatul Tullab mengutip dari Ahkamul Fuqaha yang mengatakan bahwa boleh memperbaharui penanda kuburan meskipun di tempat pemakaman umum sebelum waktu yang biasanya mayit sudah hancur. Bila sudah melebihi waktu yang biasanya mayit sudah hancur, maka boleh bila tidak membuat prasangka bahwa kuburan tersebut adalah kuburan baru yang jasad mayitnya belum hancur. Waktu hancurnya mayit berbeda-beda sesuai iklim dan tempat. Bisa jadi 15, 25, atau 70 tahun. Beda halnya dengan kuburan yang jasad mayitnya tidak hancur seperti para nabi, para wali. Maka boleh terus memperbaharui penanda makamnya. Hadis larangan membangun kuburan. Banyak kalangan yang melarang membangun di atas kuburan berdalil dengan hadis berikut ini. Rasulullah pernah memerintahkan Sayyidina Ali untuk meratakan kuburan yang tinggi. Dalam memahami hadis ini, ulama berbeda pendapat. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa hadis ini bermakna sunnah untuk tidak terlalu meninggikan kuburan terlalu tinggi, namun disunnahkan untuk meninggikannya sekedar 1 jengkal. Lalu bagian atasnya diratakan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi ke kuburan Sayyid Ibrahim putranya. Begitu pula kuburan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menurut riwayat Al-Qasim. Berbeda pendapat dengan Qadhi Iyad yang mengatakan bahwa tasnim atau menjadikan kuburan seperti punuk unta itu lebih utama berdasarkan riwayat Sufyan At-Tammar yang mengatakan bahwa kuburan Nabi, kuburan Sayyidina Abu Bakar dan kuburan Sayyidina Umar itu ditasnim. Imam Al-Mazari memahami hadis ini dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah kuburan yang ditinggikan guna berbangga-banggaan. Syekh Al-Ghumari mengatakan bahwa yang diperintahkan untuk diratakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali adalah kuburan orang musyrik yang diagungkan di masa jahiliyah atau berada di negara-negara kafir yang ditaklukkan oleh para sahabat. Oleh karena itu, perintahnya juga adalah menghancurkan berhala. Tentu ini identik dengan orang musyrik dan orang kafir. Beliau mengatakan bahwa orang yang mewajibkan kuburan agar diratakan dan kubah yang dibangun di atasnya harus dihancurkan berdasarkan dengan hadis ini itu salah. Sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Ihya'ul Maqbur. Adapun larangan membangun kuburan dalam hadisnya Sayyidina Jabir berikut, yakni hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabru wa ayyubna alaihi wa ayyuq'ada alaihi. Maka membangun kuburan orang-orang saleh dikecualikan dari keumuman hadis ini sebagaimana pendapat para ulama yang telah lampau. Bangunan di makam para salaf. Sayyidina Abu Jandal membangun masjid di atas kuburannya Sayyidina Abu Basir di masa hidupnya Nabi dan beliau tidak mengingkarinya. Sebagaimana riwayat ini dikutip dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Nabi tidak memerintahkan para sahabatnya untuk menghancurkan tempat peribadatan dan kubah di atas kuburannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub saat mereka menyerahkan tanah ke Sayyidina Tamim Ad-Dari setelah penaklukan Baitul Maqdis. Begitu pula para sahabat tidak menghancurkan bangunan-bangunan yang ada di kuburan para nabi di Syam, di Irak, dan di tempat-tempat yang lainnya setelah mereka taklukan di masa Al-Khulafa'ur Rasyidun. Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dimakamkan di kamar Sayyidah Aisyah yang beratap dan kubah juga bagian dari atap. Bahkan setelah dibangun kubah oleh Sultan Qalawun As-Salehi di tahun 678 Hijriah dan diperbaharui lagi di masa Sultan Hasan Muhammad Qalawun dan terjadi beberapa kali pembaharuan namun tidak ada ulama yang mengingkarinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Ifham wal Ifham. Di kuburan Sayyidah Khadijah juga dibangun kubah pada tahun 950 Hijriah oleh Muhammad bin Sulaiman sebagaimana yang disebutkan dalam Tashilul Maram. Di kuburan Al-Hakam bin Al-As juga dibangun tenda di masa Sayyidina Utsman sebagaimana yang disebutkan dalam Rijalus Sahih Al-Bukhari lil Kalabadhi. Di kuburan Sayyidah Zainab binti Jahash juga diperintahkan agar dibangun tenda di masa Sayyidina Umar sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Mustadrak. Muhammad bin Al-Hanafiyah membangun tenda di kuburannya Sayyidina Ibnu Abbas sebagaimana yang dikutip dalam Al-Mu'jamul Kabir. Istrinya Hasan bin Ali yang bernama Fatimah membangun tenda di kuburan suaminya, bahkan beliau sholat di sana sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Umdatul Qari. Barang siapa
yang mengafirkan orang yang membangun kubah di atas kuburan dan menyamakannya dengan berhala, maka sama saja dengan mengafirkan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin, dan juga menyalahi ijma' sukuti para sahabat Nabi dan orang-orang soleh dari masa ke masa, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Zahid Al-Kautsari dalam kitab Al-Ifham wal Ifham. Kini kita sudah memahami pendapat ulama tentang membangun di atas kuburan. Lalu bagaimana hukumnya menghias kuburan? Menghias kuburan penting untuk kita berhati-hati. Terkadang masyarakat menganggap remeh hal ini, tapi ternyata ada pendapat ulama yang memakruhkan bahkan mengharamkannya. Dalam kitab Hawasyish Syarwani disebutkan bahwa menghias kuburan para ulama dan orang-orang saleh dengan pakaian selain kain sutra hukumnya makruh, dan menghiasnya dengan kain sutra hukumnya haram. Dalam kitab Kasyaful Qina dalam mazhab Hambali disebutkan bahwa menutupi kuburan para nabi dan orang-orang soleh dengan kain itu tidak disyariatkan dalam agama. Bahkan ulama sepakat bahwa menutupi kuburan dengan pakaian adalah perilaku kemungkaran. Itu di kuburan nabi dan solehin. Lalu bagaimana dengan kuburan selainnya? Tentu pendapat ulama ini penting untuk diketahui oleh semua pihak agar terdapat kehati-hatian dalam hal ini. Namun ada juga ulama yang berpendapat boleh memberikan hiasan berupa kain, lampu, ukiran atau menandai kuburan salihin dengan papan atau bendera untuk memberikan tanda lokasi makam tersebut. Hukum menghias kuburan dengan kain. Hukum asal menghias kuburan dengan satir, imamah dan pakaian adalah makruh. Namun Imam Abdul Ghani An-Nabulsi memperbolehkannya di kuburan orang-orang saleh dan para wali dengan tujuan memuliakan mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kashfun Nur an Ashabil Kubur. Syekh Thayyib bin Kairan mengatakan bukan hanya satu dari para ulama yang memperbolehkan membangun kubah, menggantungkan satir dari sutra, juga menghidupkan lampu di kuburan orang-orang saleh, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Ihya'ul Maqbur. Dari kalangan ulama Indonesia, Kiai Muhyiddin Ibn Abdis Samad dalam kitab Al-Hujaj Al-Qat'iyyah fi Sihhatil Mu'taqadat wal Amaliyat An-Nahdiyah mengutip pendapat Al-Qadhi Habibul Haq Al-Faramlawi yang mengatakan bahwa membangun kubah di kuburan para ulama, para wali dan orang-orang soleh, juga memberi satir, imamah atau pakaian, serta menghidupkan lampu atau lilin itu diperbolehkan, sebab tergolong bentuk penghormatan dan kemuliaan pada mereka, hingga orang-orang awam tidak menyepelekan mereka. Para ulama dan orang-orang soleh merupakan syiar-syiar Allah yang perlu dihormati. Hukum menghias kuburan dengan ukiran. Adakah ulama yang berpendapat bolehnya membuat hiasan ukiran di makam solehin? Imam As-Sijilmasi dan Imam Abdul Qadir Al-Fasi mengutip pendapat Imam Ibnul Qassar yang memperbolehkan membangun kuburan orang-orang soleh dengan niat memuliakannya tanpa niat membangga-banggakan. Bahkan beliau menganjurkan untuk memberi ukiran-ukiran di bangunan tersebut agar lebih sempurna ta'zimnya. Penting untuk kita perhatikan, ini yang diperbolehkan ulama hanya untuk makam para solehin, bukan serta-merta diperbolehkan untuk kuburan orang umum. Hukum menghias kuburan dengan lampu-lampu. Menghias kuburan dengan lampu-lampu diperbolehkan dengan tujuan memuliakan orang-orang soleh yang dikubur, sebagaimana yang diuraikan di atas. Namun Imam Al-Ahdal memperinci hukum memberi lampu di kuburan secara umum tanpa memandang kuburan tersebut sebagai kuburan orang soleh. Berikut perinciannya. Yang pertama, tidak boleh menghidupkan lampu di kuburan jika tidak ada hajat seperti adanya orang yang sedang berziarah karena tergolong menyia-nyiakan harta. Begitu pula jika berniat memuliakan tempat atau berniat taqarrub kepada si mayit. Sebagaimana yang dikutip dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti. Hukum memberi bendera di kuburan. Mengenai memberi bendera di kuburan para wali, itu diperbolehkan jika kuburan tersebut tidak masyhur dan bendera tersebut sebagai penanda. Adapun memberi bendera di kuburan yang sudah masyhur, maka tergolong bid'ah yang makruh menurut Imam Al-Mazjaji. Bahkan menurut Imam Al-Ahdal bisa jadi haram sebab tergolong menyia-nyiakan harta. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Ternyata terdapat ulama yang mengharamkan dan memakruhkan aktivitas menghias makam. Lalu ulama yang memperbolehkannya pun memiliki syarat tertentu seperti makam siapa dan ketentuan lainnya. Bahkan pendapat-pendapat ini
Belum termasuk bagaimana menghias dengan taburan bunga-bunga yang terus diperbaharui atau hiasan yang berpotensi tergolong berlebihan menurut para ulama. Penjelasan ini menjadi peringatan untuk kembali menyederhanakan dan menempatkan sikap memuliakan para aulia dan salihin dengan cara yang tepat dan tidak berlebihan. Berbeda dengan pendapat yang mendukung kubah di atas kuburan, tidak bisa serta-merta menyalahkan orang yang mengharamkan maupun memakruhkan menghias kuburan karena terdapat rujukan ulama yang turut berpendapat demikian. Adil dalam bersikap. Perlu dipahami bahwa mengagungkan dan memuliakan para wali, para ulama, dan orang-orang soleh itu penting. Namun, jangan sampai kita berlebihan hingga seakan-akan kuburan tersebut dapat berpengaruh pada kehidupan kita, sebab hal ini dapat mencederai keimanan kita. Saat Imam Ibnu Katsir membahas sikap beberapa orang yang berlebihan dalam mengagungkan kuburan Sayyidah Nafisah, beliau berkata, penyembahan berhala berawal dari berlebihan dalam memuliakan kuburan beserta orang yang dikubur. Adapun hulu atau berlebihan dalam memuliakan manusia itu hukumnya haram, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Begitu pula Imam Ar-Razi berkata, banyak orang yang mengagungkan kuburan para ulama demi mendapatkan syafaat mereka di sisi Allah, hingga mereka berlebihan sampai menyamai orang-orang yang menyembah berhala, sebagaimana yang beliau kutip dalam tafsirnya. Begitu pula dalam menghias kuburan para wali, para ulama, dan orang-orang saleh, jangan sampai kita berlebihan sampai pada akhirnya kita tergolong orang-orang yang menyia-nyiakan harta tanpa faidah. Apa faidah yang kembali pada si mayit jika kita menghiasi kuburannya? Selain agar orang-orang tetap memuliakan dan tidak menyepelekannya. Andaikan uang yang digunakan untuk menghias kuburan secara berlebihan itu dibuat untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, lalu pahala sedekah tersebut kita hadiahkan kepada para wali, para ulama, dan orang-orang soleh yang sudah wafat, bukankah hal itu lebih bermanfaat untuk kita dan mereka? Begitu anjuran Imam Al-Ahdal. Beliau berkata, seandainya seseorang memberi pakaian kepada seorang fakir, lalu ia hadiahkan pahala perbuatan itu kepada seorang wali yang sudah wafat, maka itu adalah perbuatan yang disyariatkan. Jika perilaku sebagian muslimin keliru, maka kami sampaikan hal itu adalah keliru. Tidak ada aib bagi orang yang melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Dan semoga video ini menjadi pelajaran dan usaha untuk memperluas wawasan untuk kita berhati-hati mencaci dan mensyirikkan sesama muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.